malam semangkin merupakan pertemuan malam kedua, merupakan kelanjutan pertemuan yang pertama, masih berkisar dalam materi mencari ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madabu nadratal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin syamiha wa qiyamiha. Ngabas orang alim anika lebih kesenangi sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penting bering ibadana orang setak kalaban ilmu selama 1 tahun serta senikah ki sambia pasak. Anapa? Karena orang alim menyimpan banyak akhlak, menyimpan banyak ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang alim dadi contoh mulai dari setiap kelakuan sampai ke debu-debuna, kelakuan tanang, kelakuan sokong, kelakuan lesan. Anika contoh dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar dekat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pamulja bi Allah taala sampai dari muljana anika ngabes nika pun lebih kesenengin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting bering ibadana orang setak kalaban ilmu. Tapi kalaban catatan al-alimu orang si alim gula nikah ilmu ni saya yang kui. Kimun tayang kui percuma. Pada debun Rasulullah juga manisdadat ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Maka andi ilmu tapi tak tambah takut ke Allah Ta'ala. Maka andi ilmu tapi tak tambah ibadah dengan Allah Ta'ala, bini tambah tepat Allah, bini tambah bagus ke Allah. Malahan tambah cuba dengan Allah Subhanahu wa taala, tambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai-nilai alim se bagus aneka se yamalaki, namun tak yamalaki al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, pada nakaju se tada buah na arte na percuma tada manfaat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dati saja na sedeti tengki na derajat ongke na derajat orang di ilmu nikah kalaban catatan se deti amal salihah. Maka ilmu se sampai ia melaki se bisa ngamalaki ilmu pateki derajat bi Allah taala, bahkan sampai beda se lebih tengki sareng malaikat. Dari ma prosesnya waktuna Allah taala aku di malaikat, maka malaikat bi Allah taala beri sifat alim, artinya sebuah pengertian. Maka setelah diciptakan malaikat kemudian diberikan sifat alim pengertian, maka yutuslah malaikat setuju malaikat dekat setuju utusan masing-masing atau dekat tugas masing-masing. Dengan setia para malaikat melaksanakan. Anapa mampu malaikat? Karena para malaikat ni kata andi hawa nafsu. Jadi sekali yutus sareng Allah taala itu tugas bi Allah taala dengan setia selalu melaksanakan. Sedangkan manusia anika punten tak pada bi malaikat. Prosesnya setelah Allah taala ada tiaki malaikat, kemudian Allah taala ada tiaki jin dan setan. Jin ni kebi Allah taala beri sifat-sifat hawa nafsu, yakni selalu ngacak dengan cubaan. Mangkana sobung setan sebung jin ni ngacak bagus karena jin bi Allah taala ilengkapi nafsu hawa nafsu. Eston sakingan waktuna Allah taala makun hawa nafsu ni kenyempa dekat Nabi Adam pas nyebas, makuna sujud dekat Nabi Adam pas sujud tekan nafsu ni kebagus. Tapi karena peristiwa awal nikah nafsu bi Allah taala pakon asujud kan Nabi Adam tak ada, maka masih beker derajat bi Allah taala sehingga sampai makin satu jin anika
keker derajat sareng Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahap ketiga Allah taala ada tiki manusia ni kapas dua sifat ni kai pasang bi Allah taala. Sifat-sifat malaikat yakni pengertian, sifat-sifat setan yakni nafsu ni kai pasang ka manusia. Nah, nikas yang menjadi ujian dekat manusia, menjadi ujian besar ke manusia. Kenapa? Karena manusia pasangi sifat-sifat pengertian dan sifat-sifat nafsu. Derma mengucap ujian besar, pakon sareng Allah Ta'ala. Alaksanaki tugas dari Allah Ta'ala, alaksanaki perintah Allah Ta'ala. Tapi manusia beda nafsu. Artinya beda di dalam dirinya manusia tibi ini kan beda sifat-sifat seingkar setanda dengan perintah Allah Ta'ala. Nah, maka kalau bernikah merupakan ujian dekat manusia, derma sera orang semampu alaku kebagusan kenika berarti mampu mengalahkan nafsu dan menjalankan pengertiannya. Maka sesenika kenika bi Allah Ta'ala seangkat derajat sampai lebih tinggi sarangan para malaikat-malaikat Allah. Sungguh sangat beruntung kita dijadikan sebagai makhluk Allah manusia. Padahal waktu Allah Ta'ala ada tim malaikat lamba. Malaikat detik nur can nabi can malaikat ngaku engkau lebih mulia manusia karena engkau ada tiak dari nur can malaikat. Tapi Allah Ta'ala kasukan punten. Waktuna Allah Ta'ala beri kabar dekat malaikat kalau bentebu idz qala rabbuka lalekan adebu Allah Ta'ala dekat malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah jabun Allah engkau ada tiaki khalifah bedana nang bumi ani kasih bekal ibadat ini ka manusia ngabarin Allah Ta'ala ke malaikat nikah cemburu ke Allah Ta'ala. Malaikat nikah itirat ke Allah Ta'ala. Kalau bende buna malaikat qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, maajunan ada tiaki manusia khalifah nang bumi Allah. Padahal manusia nikah kalakuna sering aku baik kecubaan. Padahal manusia nikah kalakuna sering aku baik kerosakan. Sedangkan para malaikat nikah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan para malaikat selalu maca tasbih dengan ajunan Allah. Sedangkan para malaikat nikah selalu menyucaki dengan ajunan Allah. Tasbih Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat engkau lebih tahu tentang apa bensi kita tahu. Jadi Allah Ta'ala nyetok malaikat, malaikat bentau sama tordai engkau lebih tahu bibanyak Allah. Ini kan merupakan derajat manusia. Itu tiaki bi Allah Ta'ala isabah ke bumi sebagai khalifah. Anapa pas milih manusia? Karena manusia bi Allah Ta'ala bekat elengkapin kalaban sebuah pengertian, kalaban ilmu. Nah, perjalanan manusia yang di dalam dunia nikah, anikalah terjadilah sebuah nilai-nilai yang baik akan mendapat derajat, sedangkan yang tidak baik itu berarti kalau akan nafsu dijatuhkan derajatnya bi Allah Subhanahu wa taala. Sampai dari keker derajat sampai ada buaki beda manusia nikah saya sampai berkeker pada ben hewan bahkan lebih coba sarang hewan. Nikah derajatnya manusia pada saat manusia kenikah tak gelem enda Allah kau kebagusan seberarti manusia kenikah pun kalah dengan hawa nafsu. Jabun Allah walaqad dara'na li jahannama katsiran minhum minal jinni wal insi wa hum qulubun la yaqiluna biha wa hum udhunun la yasma'una biha. Orang sepon beri akal bi Allah Ta'ala tapi tak pernah mikir deka ayat Allah. Orang sepon beri
kopeng bi Allah Ta'ala tapi tak pernah ngidinga kide kaya Allah Ta'ala. Dari makin ni ka evokat bi Allah Ta'ala cetna. Ulaika kal an'am belhum adallun. Papan de bi hewan tercet bi Allah Ta'ala bahkan lebih cuba bi hewan. Anak pernah lebih cuba bi hewan siapa di ilmu tapi tak mampu laksanaki kebagusan. Nah dari ini kayak evokat bi Allah Ta'ala. Bahkan dengan ayat insyaallah dengan diskusi nikah Allah Ta'ala tebu man lam yashkur ala ni'ami wa lam yasbir ala balai fatlub rabban siwa'il. Siapa orang seta asyukuri nikmat engkau bentak sabar deka uji engkau fatlub rabban siwa'il nyari ya beun pangeran lain sengkau jan Allah. Dan nikah untuk menyelesaikan ujian dari Allah Ta'ala nikah butuh ilmu nih. Butuh ilmu yang mendalam, butuh ilmu yang sangat bisa menguasai mana peristiwa-peristiwa kehidupan. Detik kari kamul jana ilmu, karena muljana ilmu, detik orang sing aku ilmu mulja bi Allah Ta'ala. Karena dari muljana ilmu manusia pemulja bi Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala amuljaki manusia. Setelah Allah Ta'ala pun amuljaki manusia, nikah Allah Ta'ala pas mutus dengan para malaikat. Dikumpulkan para malaikat bi Allah Ta'ala debu. Para malaikat are satya engkau la amuljaki ke Pak Fulan contoh sama Pak Fulan. Ke Pak Fulan. Karena kau la muljaki ke Pak Fulan, kabele de kasakapina malaikat kau tu amuljaki ke Pak Fulan. Karena kau la muljaki ke Pak Fulan, kabele kasakapina makhluk engkau kau tu amuljaki de ke Pak Fulan. Dan nikah karena pon muljaki bi Allah Ta'ala maka terjadilah Allah Ta'ala memerintah kepada semua makhluk nikah kau tu amuljaki. Sekiranya cukup kang dito timin pertemuan kadito muga beda manfaatah. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.